Konsep telemedicine dan e-health. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital dalam bidang kesehatan mendorong munculnya telemedicine dan e-health sebagai bentuk inovasi pelayanan kesehatan modern. Telemedicine didefinisikan sebagai praktek layanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk konsultasi, diagnosa, hingga perawatan pasien tanpa tatap muka langsung. Perbedaan dan keterkaitan antara telemedicine dan e-health. Telemedicine adalah pertukaran informasi medis dan antara lokasi ke lokasi lain menggunakan komunikasi elektronik yang meningkatkan status kesehatan pasien. Telemedicine memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk layanan yang berbeda yang meliputi alat nirkabel, email, video dua arah, telepon pintar, dan metode teknologi komunikasi lainnya. Secara umum, pengertian e-health adalah suatu layanan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor kesehatan. Telemedicine dan e-health sering digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Telemedicine merujuk pada layanan kesehatan jarak jauh yang berfokus pada aspek klinis seperti diagnosa, terapi, dan monitoring pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis layanan telemedicine. Jenis-jenis telemedicine dan pelaksanaan dibedakan dalam bentuk dan konsep yaitu real time, sinkronis, dan stop and forward. Sinkronis. Telemedicine secara real time sinkronis. Telemedicine bisa dibentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau bentuk yang lebih kompleks seperti penggunaan robot bedah. Sinkron telemedicine memerlukan kehadiran kedua pihak pada waktu yang sama. Untuk itu diperlukan media penghubung antara kedua belah pihak yang dapat menawarkan interaksi real time sehingga salah satu pihak bisa melakukan penanganan kesehatan. Secara garis besar, aplikasi telemedicine dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, teleekspedisi telemedis yang menghubungkan antara dokter umum dengan dokter spesialis atau antara spesialis, misalnya interpretasi hasil radiologi atau skop opini. Yang kedua, telekonsultasi telemedis yang menghubungkan antara pasien dengan dokter. Yang ketiga, telemonitoring tenaga kesehatan memonitor berbagai parameter tubuh pasien secara virtual. Yang keempat, teleasistensi memberikan arahan kepada pasien misalnya dalam proses rehabilitasi. Yang kelima, telerobotik pengendalian jarak jauh terhadap sebuah robot digunakan dalam telepatologi atau talasurgi. Implementasi e-health dalam sistem pelayanan kesehatan. Secara umum, e-health adalah layanan masyarakat berbasis aplikasi teknologi, informasi, dan komunikasi yang terhubung dengan berbagai elemen fungsional sektor kesehatan sebagai basis pengetahuan. Pelayanan ini terutama ditujukan untuk pendaftaran nomor antrian secara online sehingga mampu menghilangkan antrian fisik, mengurangi waktu tunggu pasien, serta mempercepat pemberian tindakan medis. Contoh yang pertama, implementasi layanan e-health di Puskesmas Ketabang dilakukan dengan menyediakan sistem pendaftaran nomor antrian secara online melalui aplikasi e-health. Sistem ini terintegrasi dengan SIMPOS, sistem informasi Puskesmas, dan SIMRS sehingga data pasien tersimpan dalam database yang aman dan dapat diakses lebih cepat. Pasien cukup menggunakan NIM atau
KTP untuk mendaftar tanpa harus antrian panjang di loket. Selain itu, layanan ini juga mendukung proses rujukan pasien, mempercepatkan administrasi, serta memudahkan petugas dalam mengelola data pasien dan pendapatan harian. Komponen teknis dan non-teknis dalam sistem telemedicine. Yang pertama, komponen teknis. Eh, A. Infrastruktur jaringan dan konektivitas. B. Perangkat keras. C. Perangkat lunak. D. Standar interoperabilitas dan format data. E. Penyimpanan data. F. Keamanan informasi dan privat. G. Interaksi dengan EMR atau SIMRS. H. Monitoring jarak jauh. I. Dukungan teknis dan pemeliharaan. Yang kedua, komponen non-teknis. A. Kebijakan regulasi dan data kelola. B. Etika atau perlindungan pasien. C. Model bisnis dan pembiayaan. D. Organisasi dan proses kerja klinis. E. Sumber daya manusia dan pelatihan. F. Penerimaan penggunaan dan faktor sosial kultural. G. Monitoring evaluasi dan quality asuransi. Yang pertama, sebuah di puskesmas di daerah kepulauan menghadapi kendala kurangnya dokter spesialis. Untuk mengatasi hal ini, mereka bekerja sama dengan rumah sakit pusat agar pasien bisa melakukan konsultasi video dengan dokter spesialis. Layanan yang diberikan tersebut merupakan contoh penerapan A. E-health. B. Telemedicine. C. M-e-health. D. Big data kesehatan. E. Smart hospital. Jawabannya B. Pembahasan. Telemedicine adalah pertukaran informasi medis dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan komunikasi elektronik yang meningkatkan status kesehatan pasien. Telemedicine memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk layanan berbeda yang meliputi alat nirkabel, email, video dua arah, telepon pintar, dan metode teknologi dan telekomunikasi lainnya. Yang kedua, seorang pasien menggunakan aplikasi mobil CKN untuk mengambil nomor antrian, mengecek riwayat kunjungan, serta memeriksa kepesertaan BPJS. Praktek ini termasuk dalam konsep A. E-health. B. Telemedicine. C. M-health. D. Registrasi vital. E. Data sekunder. Jawabannya A. Pembahasan. Secara umum, pengertian e-health dalam suatu layanan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional mendukung sektor kesehatan.